Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang harus dipersiapkan siswa-siswi dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun Madrasah Tsanawiyah Islamiyah At-Tanwir. Yang pertama adalah kuota internet, yang kedua smartphone yang berbasis Android atau apapun. Ada juga semisal punya laptop bisa pakai laptop. Persyaratan yang ketiga yaitu smartphone atau laptop tersebut harus memiliki web browser. Contohnya Google Chrome, Mozilla, Opera Mini, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah link untuk membuka soal. Nah, link ini untuk Madrasah Tsanawiyah atau untuk MTS. Untuk membuka soal, kalian bisa mengetikkan di web browser, di Google Chrome misalnya, cbt.atanwir.or.id. Nah, ini nanti akan juga dibagikan oleh wali kelas. Yang terakhir, kalian juga harus mempersiapkan username dan password. Username dan password ini nanti ada di kartu ujian yang akan dibagikan lewat WhatsApp, ya. Yang akan dibagikan lewat WhatsApp, dibagikan kepada kalian via Japri atau chat pribadi oleh wali kelas. Dan yang harus diperhatikan, username dan password tersebut jangan sampai dibagikan ke teman yang lain. Nah, kita akan langsung menuju tutorial atau teknisnya. Teknis cara nanti bagaimana kita menjawab dan membuka soal. Nah, gini. Yang pertama, ketika kita sudah ada kuota internet, misalnya ini saya pakai WiFi, ya. Misalnya kalian pakai jaringan Telkomsel atau Indosat, bisa juga, apapun bisa. Yang penting ada kuota internetnya. Nah, setelah itu smartphone atau laptop yang sudah memiliki web browser, Google Chrome misalnya di sini saya contohkan ya. Di sini saya memakai Google Chrome, contoh di sini. Nah, di sini saya memakai Google Chrome. Nah, setelah itu kita buka Google Chrome. Kita buka, nah, kita ketikkan alamat tadi. Ya. Di sini alamatnya adalah cbt.atanwir.or.id. Kita ketikkan. Nah, seperti ini ya. Kita ketikkan, lalu kita klik masuk. Nah, seperti ini. Maka akan muncul menu login peserta. Nah, di sini ada username dan password. Username dan password ini kalian dapatkan dari wali kelas masing-masing yang nanti ada di kartu peserta kalian. Nah, seperti ini. Ketika sudah diisi keduanya, kita tinggal pilih ketik atau klik yang warna hijau login. Nah, maka akan muncul semacam ini. Ya, konfirmasi data peserta. Dipastikan ya, status peserta ini adalah nama kalian, ya. Ini nama kalian masing-masing. Terus kelasnya juga benar, kelas, jenis kelamin benar. Mata pelajaran di sini juga mata pelajaran yang hari itu dijadwalkan. Misalnya hari ini jam ini adalah matematika, maka dipastikan di sini juga matematika. Nah, di sini ada menu masukkan token ya. Dilihat token di sini bisa kalian lihat token adalah yang berwarna merah. PYTTS. Ini adalah token. Nah, ini bisa kalian ketikkan langsung di sini dengan huruf kapital ya. PYTTS. Nah, setelah itu kita tinggal klik submit yang warna hijau ini ya. Nah, konfirmasi data ini pastikan benar semua. Tanggal tes misalnya hari ini adalah tanggal 1, di sini terlihat tanggal 1. Waktu tes dibuka ya, perlu diperhatikan untuk waktu ini. Semisal di sini tertulis jam 5.00 sampai jam 23.55. Nah, maka kalian hanya akan bisa membuka tes tersebut, soal tersebut di jam 5 sampai jam 23.55. Selain jam itu dan selain tanggal yang tertulis di sini, ya, maka soal tersebut tidak akan pernah kalian bisa buka. Nah, dilihat juga alokasi waktu tes di sini 30 menit. Berarti waktu pengerjaan kalian hanya dibatasi dengan waktu 30 menit. Kita klik tombol mulai. Nah, kita akan langsung menuju ke halaman soal. Di sini. Ini adalah halaman soal nanti
yang nanti akan kalian bisa buat untuk menjawab dan melihat soal. Nah, misalnya ini ada soal bahasa Jawa, ini hanya contoh ya. Contoh. Misalnya ini adalah contoh soal. Nah, di sini terlihat ada pilihan ganda dari A sampai D. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, misalnya jawaban yang benar adalah A, kita tinggal klik di sini A. Nah, seperti ini. Atau misalnya di sini kok yang benar B, ya tinggal pilih B atau C atau D. Nah, semacam itu. Saya contohkan di sini misalnya yang benar adalah C misalnya ya. Nah, setelah itu di bawahnya di sini ini tinggal zoom tinggal geser layar ya dengan 2 jari. Nah, di bawahnya ini ada 3 menu. Di sini ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, yang soal sebelumnya ini gunanya adalah untuk misal dari nomor 5 kalian ingin mundur 1 nomor, maka kalian tinggal klik soal sebelumnya. Yang kedua ada ragu-ragu. Nah, di sini misalnya jawaban ini saya masih belum yakin, maka kalian tinggal centang saja ragu-ragunya. Nah, seperti itu. Atau kalau sudah yakin tinggal gini aja. Nah, setelah itu ada soal berikutnya. Nah, dari nomor 1 ini lihat, ini nomor soal ya, soal nomor di sini ya. Ketika dari nomor 1 ini sudah selesai dijawab, sudah benar, kita tinggal klik di sini soal berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, itu yang kegunaan 3 menu ini. Nah, dari sini ya, dilihat di sini ada waktu ya, waktu durasi. Di sini adalah waktu mundur. Jadi, waktu pengerjaan kalian tinggal 28 menit. Di sini ketika waktu habis, maka kalian tidak akan bisa menjawabnya lagi. Selain itu, di sini juga ada yang berwarna merah adalah daftar soal ya. Daftar soal di sini bisa kalian klik. Di sini adalah untuk melihat soal-soal yang misalnya kalian ingin lompat dari nomor 2 ke nomor 30 atau nomor 20 atau nomor 15, maka kalian tinggal klik di sini daftar soal. Nah, maka akan muncul. Dan juga misalnya ketika soal-soal ini telah kalian jawab, misalnya saya di sini jawab ya, C, soal berikutnya. Nah, misalnya nomor 3 ini saya ragu-ragu milih, coba saya centang. Nah, kita klik soal berikutnya. Nah, dari soal nomor 4 ini karena saya masih belum bisa menjawab, misalnya kita bisa lompat ke nomor 10. Misalnya, kita klik daftar soal, kita pilih nomor 10. Nah, kita jawab di sini nomor 10 misalnya. Nah, kalau kebesaran tinggal zoom kecilkan saja ya. Nah, di sini misalnya soal nomor 20 jawabannya B, soal berikutnya lagi, atau misalnya dan seterusnya ya, seperti itu terus kegunaannya. Nah, misalnya ketika semuanya sudah terjawab ya, semuanya sudah terjawab, contoh semisal semuanya sudah terjawab, di sini akan muncul di atasnya jawaban kita. Yang ragu-ragu tadi pasti kelihatan warna kuning. Nah, untuk merubah warnanya, kita tinggal pilih saja, misalnya nomor 3 masih kuning, kita klik saja nomor 3, maka kita akan kembali ke nomor 3 tadi yang masih ragu. Kita hilangkan centangannya di sini ya. Tadi kan masih centang, kita hilangkan centangannya ya. Lalu kita kembali lagi. Nah, seperti itu. Soal berikutnya, kita klik soal berikutnya ya. Nah, maka soalnya juga akan berubah warna menjadi hitam. Nah, jika dirasa semuanya ini misalnya sudah terisi ya, semuanya sudah terisi dan kita sudah sampai di nomor 20, maka di paling bawah ini, misalnya kita jawab D, maka ada tombol tes selesai. Nah, tes selesai ini bisa kalian klik ketika soal semuanya sudah terjawab dan yakin sudah merasa benar semuanya, maka tes selesai ini bisa diklik. Misalnya saya klik tes selesai. Nah, maka akan muncul seperti ini. Konfirmasi tes. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri tes? Nah, jika Anda telah mengakhiri, maka kalian tidak akan bisa kembali ke soal lagi. Ya, diingat. Ketika sudah muncul seperti ini, maka kalian tinggal centang. Ini ada centang lalu klik selesai. Kita centang dulu di sini. Lalu kita klik selesai. Yang warna hijau ya. Nah, konfirmasi tes. Terima kasih di sini. Berarti dari sini kalian sudah selesai mengerjakan tugas.
Kita tinggal klik logout yang warna hijau. Nah, selesai. Nah, dari sini jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada operator ujian atau kepada wali kelas, yang nantinya insya Allah segala kendala yang kalian alami selama pengerjaan soal ini, kalian insya Allah akan dibantu oleh operator dan wali kelas. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.